Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Amma ba'du. Hadirin mukarramun, jamaah kajian Ruang Setara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore ini alhamdulillah wa syukurillah masih diberikan kesempatan kita untuk bermuwajahah, bertatap muka dalam rangka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan setiap langkah ini adalah mencari ridhonya Allah. Karena kalau sudah Allah ridho, maka sangat mudah dan gampang untuk mencari hal-hal yang lain. Yang paling susah itu adalah mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka kita niatkan sore ini dan hari-hari yang akan datang selalu kita menggapai dan mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu ada dalam ketika sudah ridho, maka magfirah Allah akan turun, keberkahan Allah akan turun kepada kita, dan insya Allah kita semuanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada paduka alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan ya Allah kita selalu diakui sebagai umatnya Rasulullah sehingga nanti kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumul qiyamah, sehingga kita diberikan kesempatan untuk bisa bertatap muka, bisa bermuwajahah dengan kekasih kita yang sampai hari ini kita tidak mampu belum tahu bagaimana wajahnya, belum pernah mendengar suaranya. Tapi Masya Allah ada kekuatan apa sampai detik ini kita masih iman kepadanya, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka suatu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menangis di hadapan para sahabat. Walaupun pernah saya sampaikan betapa luar biasanya kita ini diakui oleh Rasulullah. Menangis Rasulullah di hadapan para sahabat sehingga sahabat heran dan bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis? Ada apa gerangan?" Rasulullah mengatakan, "Aku ini sedang rindu kepada keluargaku." Sahabat menyampaikan, "Bukankah kami ini adalah keluargamu?" "Ya Rasulullah, engkau bukan keluargaku, tapi engkau adalah sahabat terbaikku," kata Rasulullah. "Lalu siapa yang membuat engkau menangis? Keluarga mana yang membuat engkau menangis?" Maka Rasulullah menyampaikan, "Aku sedang rindu kepada keluargaku di mana jauh setelah aku wafat. Mereka tidak mendengar suaraku, mereka tidak melihat wajahku, mereka tidak kenal dengan diriku, tapi mereka iman kepadaku. Aku rindu kepada keluargaku," seperti itu. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya diakui sebagai keluarganya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sampai detik ini, jangankan kita melihat wajah langsung, jangankan kita mendengar suaranya langsung, bermimpi saja tidak pernah. Betul gak Bu ya? Masya Allah, ternyata kita pernah dirindukan oleh Rasulullah. Kalau Rasulullah aja rindu kepada kita, masa kita tidak rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin kaum muslimin Ruang Setara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini yang kesekian kali berhadapan dengan saya. Insya Allah hari ini lebih berat lagi tema yang diberikan oleh panitia, wabil khusus oleh Sahibul Bait, yaitu manusia sebagai makhluk sosial. Sebenarnya kajian manusia itu siapa diri kita. Ketika Rasulullah menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa man arofa robahu wa man arofa nafsahu, atau terbalik, man arofa nafsahu wa man arofa robahu. Siapa yang kenal diri, maka dia akan kenal Tuhan. Lalu kita bertanya kepada kita hari ini, siapa yang sudah kenal dengan diri kita? Ada yang sudah kenal dengan diri kita?
Maka kalau belum kenal dengan diri kita, maka kita jangan dulu bermimpi apalagi menghakimi orang bahwa orang itu belum kenal dengan Tuhannya. Ternyata diri kita sendiri juga belum kenal dengan Tuhan kita. Kenapa? Karena kita belum kenal siapa diri kita. Maka sangat pantas dan sangat luar biasa tema ini harus kita gali, sehingga insya Allah mudah-mudahan setelah kita selesai acara ini tidak lagi menjadi orang-orang yang terjebak dalam satu sistem kesombongan, dalam satu lingkaran merasa diri paling hebat dengan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an banyak ayat yang harus kita gali, yang memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri. Dari mulai borojol ke alam dunia ibunya, kita dibantu oleh orang lain. Ada yang mungkin ada beberapa orang yang memang borojol ke alam dunia tidak melalui bantuan orang lain, ada itu pun kepaksa dengan situasi dan kondisi. Tapi kalau yang normal pasti butuh bantuan orang lain. Baheula lama can aya bidan ku nini beurang ku paraji bahasanya. Dulu kalau zaman milenial mah moal kenal lah paraji mah beurang disebut lagi ngajuru. Dulu itu ngajuru. Sebutannya buat yang melahirkan itu ngajuru. Karena harus dijuru gitu. Kemungkinan lewat mah beurang. Besar sedikit kita juga digait dengan orang lain. Tumbuh remaja, tumbuh dewasa, perlu ada pergaulan dengan orang lain. Nah, maka setidaknya dalam Al-Quran, mari kita kenali dulu diri kita. Setidaknya dalam Al-Quran, Allah memanggil kita itu dengan 5 panggilan. Dengan 5 panggilan, Masya Allah. Jadi manusia itu dipanggil oleh Allah minimal dengan 5 panggilan. Yang pertama Bashar. Yang kedua ya Bani Adam. Yang ketiga Ins. Yang keempat Insan. Yang kelima Anas. Semuanya itu menggambarkan kedudukan manusia. Nah, ketika berbicara Anas itu Quran 114. Quran surat ke-114 khusus itu Anas disebutnya. Quran surat Anas, surat manusia. Ternyata ketika kita mengatakan disebut atau dipanggil dengan Anas, maka setidaknya di situ ada 2 panggilan yang langsung Allah panggil dan menjadi satu kesatuan. Namanya jamak. Anas itu jamak. Jamak dari mana? Jamak dari ins dan jamak dari insan. Nah, ketika bicara Anas, seenak sebenarnya kalau pakai papan tulis ya. Karena memang di sini belum ini. Nanti mungkin ada rezekinya pakai papan tulis kecil. Jadi kita pakai ini. Karena beda. Kalau ini kan kajian, kalau yang lain ceramah langsung. Kalau ini kajian, jadi harus pakai dengan tulisan lebih enak. Jadi ketika kita bicara Anas, ini bicaranya jamak. Bicara jamak. Maka dari Anas itu akan muncul 2 dimensi. Muncul 2 dimensi dari kata Anas. Pertama, dimensi ibadah. Yang kedua, dimensi muamalah. Maka Anas inilah yang disebut sebagai makhluk sosial. Ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas. Kalau nggak salah dalam Al-Quran itu tercatat 241 kali Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nas. Ya ayyuhan nas 241 kali Allah memanggil. Berarti ketika Allah memanggil ya ayyuhan nas, maka di situ ada 2 dimensi yang harus kita lakukan. Pertama dimensi ibadah, hablum minallah. Yang kedua dimensi muamalah adalah hablum minan nas. Nah, salah satu contoh misalkan ketika Allah memanggil kita dengan ya ayyuhan nas. Quran surat kedua ayat 21 Ibu. Ada yang mau
beramal? Ada yang mau beramal? Quran surat kedua atau Al-Baqarah ayat 21. Mulai di situ. Apa kata-katanya Al-Quran? Ya, tarbu. Ternyata Allah memanggil kita dengan ya ayyuhannas. Terus apa yang pertama kali diketemukan? Lanjutkan, Bu. Ya ayyuhannas budu rabb khalaq. Terus la'alakum, artinya lihat. Ketika Allah memanggil dengan ya ayyuhannas, maka ada dua dimensi. Pertama ibadah, yang kedua muamalah. Lihat tadi. Ya ayyuhannasu budu. Manusia. Umum nih. Manusia, budu. Apa artinya? Sembahlah, berarti ibadah. Maka posisi manusia ketika dipanggil Anas, di situ posisi yang pertama adalah hubungan dirinya dengan Sang Penciptanya. Bahwa kita memiliki kewajiban harus memperbaiki hubungan kita dengan Tuhannya. Siapa Tuhannya? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terdapat lagi. Karena tadi Anas itu jamak daripada insan, salah satunya. Maka akan ketemu nanti di dalam Quran surat ke-51. Mangga dicari. Quran surat ke-51. Ini ayat pasti familiar ayat ini mah. Tuh budak tempekan ini apal ayat ieu. Kan begitu ditanya ayat surat naon, ayat sabaraha teuing teh nyaho. Supaya nanti jadi saksi ya. Disaksi gitu nya aplikasi jadi saksi. Quran surat 51 ayat ke-56. Kalau tadi jama bahwa manusia itu harus ada yang namanya hubungannya dengan Allah, yaitu ibadah. Tetapi kalau sudah larinya kepada individu, kalau ayat ini ayat individu nih Bu. Mangga sebatkeun sok. Mangga sok bacakeun. Cek ABG ayat ini pasti ayat familiar, semua anak atau orang tua pasti hafal dengan ayat ini. Pasti ketika saya sebutkan tadi wa ma khalaqtul jinna, pasti semuanya hafal. Nusinanya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun masih. Tapi saya mencoba hari ini bagaimana kita yang ada di ruang setara itu setarakan otak kita dan setarakan pemikiran kita. Bahwa ternyata wa ma khalaqtul jinna wal insa itu adalah surat ke-50 ayat ke-50. Nah, jadi supaya sedikit-sedikit otak kiri dan otak kanan kita belajar. Kalau tadi Allah memanggil dengan ya ayyuhannas karena jamak. Tapi ketika kembali kepada diri pribadi, setiap individu. Nah, ini setiap individu. Maka makhluk tadi manusia itu ada makhluk individu, ada makhluk sosial. Ketika berbicara ibadah, berbicara hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak individu, tidak sosial, tidak jamak, semuanya memiliki kedudukan yang sama, yaitu ibadah kepada Allah. Tetapi ketika di dalam surat ke-51 ayat ke-56 ini, Allah lebih mempertajam lagi. Tidak menggunakan anas, tapi langsung menggunakan tunggal, insan. Artinya setiap individu memiliki kewajiban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara individu. Tidak lagi secara berjamaah, tidak lagi secara jamak, tidak lagi secara umum, tapi secara individu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya. Allah tidak ciptakan jin dan manusia. Manusianya tunggal. Manusianya kembali kepada diri pribadi. Allah tidak ciptakan jin dan engkau wahai Asgun gitu misalkan. Dengan engkau wahai Erik. Wahai. Kecuali untuk ibadah. Karena ternyata
Dasar awal kita akan kenal dengan diri kita. Lalu kita akan kenal siapa kita, siapa pencipta kita. Hanya jawabannya dengan satu, yaitu ibadah. Ibadah itu luas nanti. Ada ibadah mahdoh, ada ibadah ghair mahdoh. Tapi intinya kita ibadah itu memperbaiki hubungan kita dengan sang pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dalam ibadah inilah kita akan dipertemukan. Contoh salat. Saya pernah kemarin memainkan. Salat adalah ibadah yang menciptakan dua dimensi kesolehan. Menciptakan dua dimensi kesolehan. Catat nih. Orang soleh, orang salat belum dikatakan soleh kalau tidak memiliki dua dimensi kesolehan. Pertama, kesolehan individu. Kesolehan baik lagi itu individu. Kesolehan individu. Mana kesolehan individu dalam salat? Takbir. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Itu ketika kita bicara Allahu Akbar dalam salat, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam satu salat itu Allahu Akbarnya berapa kali? Itu sebenarnya cerminan untuk memberikan satu pepatah kepada diri kita bahwa kita harus menjadi orang soleh setiap individu. Kenapa? Kan dalam sholat diajarkan bahwa kita orang yang tidak memiliki apa-apa di hadapan sang pencipta. Allahu Akbar. Allah maha, kita maha. Allah maha kuasa, kita maha tidak kuasa. Allah segalanya. Allah yang maha. Kita nggak ada apa-apanya. Maka ketika selesai sholat, harusnya orang itu lebih soleh daripada orang yang tidak soleh. Kenapa? Karena dia sudah mengatakan di hadapan Allah bahwa aku ini adalah manusia ciptaanmu yang hina di hadapanmu. Maka kita ada sujud. Tidak boleh kita sujud ke yang lain selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepala kita yang congkak ini dalam sholat itu disujud, disamaratakan dengan dampal, dengan telapak kaki. Pada telapak kaki ini adalah organ tubuh yang paling bawah dan kepala ini organ tubuh yang paling atas. Tapi ketika sholat kita disejajarkan. Apa tandanya? Tandanya kemarin udah dibahas. Kita ini sama di hadapan Allah kecuali orang yang memiliki kerendahan diri di hadapan Allah yang disebut takwa. Sehingga ketika kita sudah keluar daripada yang namanya sholat, tercerminlah dirinya itu orang-orang yang tawadu, orang-orang yang bisa menjaga lisan, bisa menjaga perbuatan. Kenapa? Karena dia sadar bahwa di hadapan Allah semua itu tidak ada artinya apa-apa. Tetapi di sini nih tidak ada artinya, tapi tidak akan terasa manfaatnya salat kita kalau hanya takbiratul ihram. Bahkan salat kita tidak dikatakan ibadah sempurna, bahkan tidak dikatakan ibadah kalau hanya takbiratul ihram. Karena salat itu harus satu paket komplit. Salat itu dimulai dengan takbiratul ihram dan harus diakhiri dengan salam. Betul nggak Bu ya? Punten, rukun salat ada berapa Bu? Ada 17. Yang pertama 2, terakhir yang ke-16. Yang ke-16 dulu deh. Yang terakhir 17 tartib. Tuh lihat tuh. Saya ngambil aja. Yang anak muda nanti antum harus tahu nih. Rukun salat ada berapa? Jangan sampai kita salat enggak tahu rukunnya. Betul enggak? Harus tahu ya. Rukun salat tadi ada 17. Tanyain itu sama si Ibu. Ya. Ada yang bilang 13, ada yang bilang 7. Ulah para saya, Kade, hai brother yang ada di rumah nanti. Ulah para saya gara-gara itu mah 7, cek imat 13, ulah mah 17, brother para saya cabai teu nyaho. Ditanya yang 13 teu nyaho, ditanya yang 17 teu ngarti. Tapi para saya diheulakeun, jangan. Kembali kepada bahasan. Salat adalah ibadah yang dimulai dengan takbiratul ihram, kesolehan individu, kita dengan sang
pencipta, tapi juga akan menciptakan kesolehan sosial karena diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah salatnya kalau tidak salam. Oh, aku kumaha eureun atuh salat lamun teu salam. Ayo. Poho salam, hayo kieu mah. Aku kumaha? Maka harus ada salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Artinya salam itu mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Ada diingatkan dalam salat oleh Allah, wahai manusia, ibadahlah engkau kepadaku, sujudlah engkau kepadaku, tapi kau jangan lupa bahwa di sekelilingmu ada ciptaanku. Maka sebarkan salam sebagai keselamatan engkau dan dirinya. Maka di situ salat mencerminkan ataupun mengajarkan dua kesolehan, soleh individu, soleh sosial. Nah, yang kita bahas hari ini kan kesolehan sosial. Kesolehan sosial. Bagaimana kita berhubungan dengan makhluk yang lain. Wabil khususnya hablum minanas. Tadi ayatnya sudah diinikan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Bahwa kita diciptakan oleh Allah itu untuk ibadah. Ibadah itu luas. Ibadah itu luas. Kita ini ibadah. Kita ini ibadah. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa kita ini makhluk sosial, bukan makhluk individu, bahwa kita ini bahasa sosial itu artinya yang paling mudah adalah makhluk yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang. Itu makhluk sosial. Mari kita kenali diri kita. Mari kita kenali diri kita. Dari mulai baju yang kita pakai, buatan sendiri apa buatan orang lain? Sebelum jadi baju, jadi apa dulu? Jadi kain ya Bu ya. Jadi bahan dulu ya. Bahannya dibeli dari siapa? Dari orang lain. Sebelum jadi bahan jadi apa? Dari benang. Memang benang jadi tidak naon. Tuh, pernah tuh orang meuli kapas atau masang ngeun kapas, terus jadikan benang, jadikan kain, jadikan baju, sorangan, pernah enggak? Enggak. Ini tandanya kita diberikan gambaran bahwa kita ini tidak bisa lepas daripada bantuan orang lain. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini tidak akan bisa lepas dari bantuan orang lain, bahkan sampai mati nanti, belum ada ceritanya orang yang sudah mempersiapkan segala sesuatunya sampai sekarang. Ada sih sebagian orang mungkin anu nyeun kuburan geus wasiat ke anakna, neng geulis kaset. Kalamun bapak maot, mamah maot di dinya kubur nanya. Tetap main wasiat sama orang. Enggak seperti ini. Smet, bikin kuburan sorangan. Kenaon ya, apa? Kerengke aing maut. Begitu eta maehna asup sorang mengkapani sendiri, ngamandian ulah sorangan, nyolatan deui musorangan gitu. Kakarak asup sorangan dirinya terus ngurug sorangan. Ada belum cerita seperti itu? Gak ada, semuanya juga butuh bantuan orang. Luar biasa timimiti berojol tadi. Mulai berojol orang ke alam dunia. Mulai kita lahir ke dunia ini, semuanya butuh orang. Berojol ke alam dunia melewati rahim seorang ibu. Sampai kita interaksi sosial di masyarakat. Sampai nanti kita wafat. Semuanya itu butuh orang lain. Maka Allah mengatakan wala tusair hadaka linasi wala tamsi fil ardi maroha. Janganlah kita janganlah kita merasa paling janganlah kita merasa paling baik, karena Allah sangat tidak suka kepada orang-orang sombong, kepada orang-orang yang merasa dirinya paling hebat. Bahkan Allah mengecam, kalau engkau ada perasaan sombong dalam dirimu, pergilah engkau dari dunia selain ciptaanku. Cek si Erik dah ungke maisukan marek pindah we ka jero guha. Ternyata guha pun ciptaan Allah lebih seperti itu, kawan. Jadi jadilah diri kita selain makhluk individu yang lebih dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kita rekatkan hubungan kita sesama manusia yang disebut dengan hablum minanas, karena kita adalah makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa lepas daripada bantuan orang lain. Kalau kita sudah sadar bahwa kita ini adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, walaupun misalkan hari ini tidak butuh dengan tetangga satu itu. Afan, misalnya kita punya tetangga nih, ada 100 tetangga ya. Sampai detik ini ada satu tetangga yang kita nggak butuh sama dia.
tapi yakin suatu saat kita butuh sama dia. Betul gak? Pasti. Maka bagaimana kita memperbaiki hubungan kita antar kita? Walaupun itu beda agama, kita tetap harus saling menghargai. Rasulullah mengecam. Ketika ada orang beda pemahaman, kafir disebutnya, tidak boleh kita perangi. Selama dia tidak memerangi kita. Dong ujung-ujung ada orang kafir hantam, hajar, jangan. Dilarang oleh Allah dan Rasulullah. Tidak boleh. Kecuali dia menghantam dulu. Baru kita bela diri. Bela diri dalam Islam ada disebutkan jihad. Jangan mengatakan jihad segala rupa disebutnya jihad. Jihad itu nih. Jihad pun ada dua nih. Jihadul asgor, individu kita dengan Allah. Hubungannya dengan Allah jihadul asgor. Jihadul asgor itu jihad yang kecil lewat peperangan. Namanya asgor. Lamun perang asgor. Tapi ketika sudah perang, ada lagi jihad yang paling besar. Namanya jihadul akbar. Namanya jihad perang melawan hawa nafsu. Jihadatun nafsi. Kenapa dikatakan jihadatun nafsi? Kenapa dikatakan melawan hawa nafsu itu jihadul akbar? Siapa yang bisa menyampaikan? Siapa yang bisa menerangkan? Ibu-ibu di pengajian sudah disebutkan gitu nih. Ada jihad itu dua, ada jihadul asgor, ada jihadul akbar. Jihadul akbar teh contohnya perang ngalawan hawa nafsu. Coba pangjabarkeun. Dijabarkeun tuh ku para kiai. Kenapa melawan hawa nafsu itu dikatakan jihadul akbar? Setidaknya ada 3. Mengeceng dulu bentar ya. Setidaknya ada 3 faktor mana jihadul asgor, mana jihadul akbar. Kenapa perang, Bapak? Ketika perang Badar, Allah mengatakan baru pulang dari perang kecil. Padahal berapa ratus tihang kopiah nu leungit. Tahu tihang kopiah, Ibu? Leher. Berapa leher yang putus, tapi dikatakan jihadul asgor. Yang pertama, jihadul asgor itu sifatnya adalah keluar, eksternal. Kudu boga lawan. Lamun teu boga lawan teu disebut jihadul asgor. Maunya perang lawan. Perang mah aya lawan, KBG. Gelut aya lawan, maka disebut jihadul asgor lamun aya lawan. Yang kedua, sifatnya adalah destruktif. Disebut jihadul asgor, itu pasti ngaruksak. Kedua, tidak ada peperangan membangun. Aya teu peperangan ngabangun. Lihat di Timur Tengah yang perang ruksak. Semua tatanan yang sudah dibangun pun ruksak. Kumaha lamun di tetangga jeung tetangga parasea rungkad, Ibu, dan ruksak deui. Rungkad. Harusnya tetanan dengan tetangga itu enaknya papangi genah, saling suguhan, saling sapa, tapi lamun urang terjadi memusuhan, anger ada tatanan yang ruksak. Maka kenapa urang teh tetangga jeung tetangga ulah waka perang kana perang ieulah gitunya. Urang mah jeung tetangga kudu bener teh kudu alakur supaya genah. Sabab mun parasea destruktif ngaruksak tatanan nu aya. Kuduna leuheung pasea teh di rada jauh ieu jeung hareupeun imah da teh kaluar teh pot-potar teh bujur teh beungeun teh. Kuduna mah ini teh isuk keluar teh ke sore nungguan paron poe surup apa penting kan urang teh rungkad deh kitu teh. Makana tidak boleh. Yang ketiga itu sifatnya kalau jihadul asgor, sifatnya itu adalah instan. Kontemporer. Sewaktu-waktu. Itu salilana pan meureunnan. Itu salilana perang, tidak ada perang ya kayak Palestina aya yang namanya gencatan senjata. Urang ge jeung tetangga teh salilana parasea. Tapi setelah pengajian ieu ulah aya parasea nyebutnya. Ulah aya parasea. Ingat eta teh jihadul asgor anu memang destruktif ngaruksak. Tapi jihadul akbar kenapa dikatakan besar? Dan contoh yang paling real adalah jihadul akbar itu yang disampaikan oleh Rasulullah adalah melawan hawa nafsu. Karena tadi lamun logika mau terjadi perang asgor atau perang lamun orang bisa mengendalikan hawa nafsu. Maka orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu, orang yang mampu perang melawan hawa nafsunya juga ada 3 cirinya. Jihadul akbar itu ada 3. Yang pertama internal. Lari ke diri sendiri.
Kalau tadi eksternal, larinya ke orang lain ataupun larinya ke luar. Tapi kalau akbar larinya ke diri sendiri. Kenapa? Karena hawa nafsu aya dina diri urang. Selama masih kene napas, selama masih kene daek dahar, selama masih kene sok barang anyuk, nya selama masih kene sok resep jajan, berarti selama itu dia punya hawa nafsu. Maka nafsu itu dikendalikan oleh diri kita. Maka larinya ke internal. Maka kalau dilarikan lagi ke nafsu, kan macam-macam nafsu nanti banyak. Nanti di lain waktu. Ya setidaknya mungkin kalau dalam Al-Quran ada 3 ini yang harus dikenali. Ada nafsu apa? Amarah. Ada lawamah. Ada mutmainah. Ini dalam Al-Quran dulu. Belum yang lainnya, nanti para rasul dan para ulama menyebutkan ada berapa macam lagi itu nafsu kita. Nah itu nanti di lain waktu. Yang paling tinggi tingkatan nafsu adalah amarah. Ini yang akan mengakibatkan destruktif orang akan meruksak, orang akan terjadi yang namanya pasea, babaturan jeung babaturan, tetangga jeung tetangga parasea, karena kita tidak bisa mengendalikan hawa nafsu amarah kita. Maka orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, amarahnya, maka dikatakan dia sudah berhasil dalam perang besar, dalam jihadul akbar, sudah bisa mengendalikan hawa nafsunya, menjadi hawa nafsu yang bisa menuntun ibadahnya. Maaf, bro, antum hadir ke sini. Emang anu halangan? Anu halangan enggak? Hah? Aya. Nu paling gede naon nu halangan? Ai sanggeus aya di mana? Nah, teh ai hate dina jelema nu maot atau jelema nu paeh? Kabeh ge aya, nu maot aya. Anu hirup aya, tapi dalam hal ini konteksnya nafsu halangan. Entong teh, entong ini. Kan gitunya. Eunah euy ngeunang sare komo mujan kemado ya Allah. Menikeun meuli baso haneut-haneut gitu. Tapi ya itu ketika antum bisa melewati itu semua, maka antum disebut bisa mengendalikan nafsu amarah antum. Maka bisa disebut antum sudah melakukan jihadul akbar. Yang kedua, sifatnya kalau tadi destruktif, tapi kalau jihadul akbar kebalikan, sifatnya konstruktif. Orang yang mampu mengendalikan hawa nafsunya, orang yang mampu memerangi hawa nafsunya, maka dia akan berhasil membangun tatanan dirinya. Hidupnya lebih tertata rapi, hidupnya lebih terarah, terukur. Sebelum melakukan apa-apa dipikir benar-benar, dia itu tidak lagi selengean kalau bahasa zaman sekarang. Benar-benar hidupnya itu diatur oleh tatanan yang memang sudah ada. Kalau dirinya sudah mampu mengatur dirinya, maka dia akan mampu mengatur tatanan keluarganya. Kalau dia sudah mampu mengatur tatanan keluarganya, maka dia akan mampu mengatur tatanan wilayahnya. Kalau sudah mampu mengatur tatanan wilayahnya, maka dia mampu akan mengatur tatanan negaranya. Maka orang disebut negarawan. Orang yang disebut dengan orang negarawan adalah orang yang sudah mampu menjadikan dirinya sebagai panutan keluarganya dan dirinya, dia sudah mampu melawan hawa nafsunya. Ulah wakah yang jadi RT dah. Lamun ka dirina oge can bisa adil. Lamun ka keluarga lagi can bisa adil. Atuh ka keluarga can bisa adil kok mau ka warga. Lamun kitu orang pecek RT eureun we, nya ulah eureun atuh ayeuna memperbaiki dirina lamun omongan gitu. Oh, urang mah geuningan jadi RT teh can bisa da boro-boro urang teh jadi RT teh ngatur wilayah, ngatur keluarga ge, ngatur diri can bisa. Heueuh kamari ayeuna mulai belajar kan itu. Oh, alhamdulillah. Apa RT ya mah bisa. Kan hadir pengajian. Bagus. Kan gitu. Entah kan sok loba nu eureun ngaji teh kitu Pak RT biasana nama urang teh nya. Ustad kiai teh ngocoblok ngomongkeun jebret-jebret balik teh. Ustad jeung kiai teh ngomongkeun dewek ayo. Padahal mah lain ngomongkeun ka omongkeun. Urang anu gede rumasa sakitu ge alhamdulillah. Yang ketiga, setelah larinya tadi ke internal, sifatnya konstruktif. Dan yang ketiga, yang namanya perang melawan hawa nafsu bukan kontemporer, tapi kontinu.
selama hayat masih di kandung badan, terus perang melawan hawa. Inilah yang disebut akbar. Maka ayo kita perangin hawa nafsu kita, jadikan diri kita soleh di hadapan Allah, soleh di hadapan manusia. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, perbaiki hubungan kita dengan sesama manusia, sesama makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan muamalah. Jadi tidak bisa manusia hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Intinya di situ. Intinya kita selalu perlu bantuan orang lain, maka kita perlu baik dengan orang. Ulah batur hayang alus ka urang, ari urang juara ka batur. Tidak seperti itu hukumnya. Hukumnya harus seimbang. Kita baik dengan orang lain, maka orang lain pun akan baik kepada. Maka Rasulullah banyak cerita-cerita Rasulullah dibenci oleh orang lain tapi dibalas dengan kebaikan. Betul gak? Karena Rasulullah memberikan contoh. Kalaupun ada orang lain yang benci terhadap kita, jangan kau balas kebencian itu dengan benci lagi, tapi balas dengan kebaikan. Kenapa? Karena kebencian mereka suatu saat akan menjadi buah manis buat kita. Kalau kita balas dengan tapi akhirnya ari urang malain gitu. Batur nyarekan kusungut, urang mah baledog ku sendal. Ngalasana teh batur baledog ku sendal, urang mah balik nyokot bedog. Kan gitu. Hebat luar biasa. Urang kan termasuk ngomong. Rasul mah mun dakwah sampai berdarah-darah tuh di baledogan. Seuri we. Sampai malaikat nu ngadap teh. Malaikat Jibril datang ke Taif. Rasulullah pulang dari Taif kan berdarah ya. Berdarah, giginya patah, jidatnya berdarah, tapi tidak marah. Rasulnya tidak marah, malaikat Jibrilnya yang marah. Apa kata malaikat Jibril? Nih, bayangkan, Muhammad, tinggal kau tunjuk gunung mana yang harus aku angkat. Kalau bisa gunung Uhud aja lah kita angkat. Urang timpakeun ka orang Taif. Apa kata Nabi Muhammad? Gak usah. Maneh teu meuntu ulah kitu. Kapan geus jahat padahal kenai main nama jahat. Betingan anak nama ke iman ka kuring. Rasul tuh. Mah bati jauh ngaran-ngaranna aya peribahasa sudah mah itu ya. Ada peribahasa bahasa Sunda atau bahasa Indonesia, buah jatuh tidak akan jauh dari pohonnya. Bapak anak itu mah pasti anak kena ge kitu mbah, belum tentu. Satu anakna jahat akula incuna betingan ke. Rasul. Dan memang terjadi. Kalau pada waktu itu Taif dihancurkan, hari ini udah gak ada yang iman kepada Rasulullah. Tapi ternyata Masya Allah, dengan dibiarkan tapi terus menerus dilakukan pendekatan, apa yang terjadi hari ini mereka menjadi orang-orang iman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Jadi ya urang mah da mungkin. Sebenarnya bisa mungkin wae dah. Rasulullah manusia. Ya, ai Rasul mah manusiana di atas manusia ya. Jadi urang mah jelema teh jelema. Ari Rasul mah jalmi di atas jalmi. Yang memiliki khuluqul azim, akhlaknya yang mulia. Sabarnya di atas segalanya. Toning di atas manusia biasa. Toning dibandingkan dengan manusia biasa, dibandingkan dengan para nabi dan para rasul pun tidak akan ada yang mampu menandingi kesabaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka pantas kalau Rasul dipanggil hamba. Maka pantas kalau Rasul dipanggil abdi. Ibu, Rasul itu dipanggilnya abdi. Ari abdi itu lah bahasa urang mah hamba. Abdi beri nawas ka ibu, leres urang teh hamba Allah. Leres ibu. Heuh mengaku heula nya. Anu geus pernah ngaji mah pasti bingung ngajawabna da geus ngaji gitu kamari teh geus pernah diterangkeun anu teu ngaji mah sok jawab. Urang teh bingung, urang ngaku we lah bahwa aku-akuanna Pak RT bahwa urang teh hamba gitu nya. Aku ini hambamu ya Allah. Ternyata kalau ingin menjadi seorang hamba Allah gampang apa susah? Gampang. Gampang naonna? Gampang neangan contona. Lamun orang hang jadi hamba Allah bener hang jadi hamba Allah iya. Jangan contohnya ayat itu ayat saat contohnya Rasulullah. Benar Bu, hamba Allah itu contoh yang paling konkretnya adalah Rasulullah. Rasul sebelum jadi hamba dikumahakeun heula. Emang timimiti can jadi hamba belum diakui kehambaan Rasul. Asli Bu. Sebelum Rasul mendapatkan hinaan, cacian, makian, tek-tek bengek.
Nepika ke istrina nepika cinta dicana ku Allah. Diboikot ekonomina, berdarah-darah jidatna, potong gigina. Tapi ternyata dilewatinya itu dengan sabar. Sampai Allah menyatakan subhanalladzi asra bi muncul abdihi. Kenapa tidak subhanalladzi asra bi rasulihi? Kenapa tidak subhanalladzi asra bi nabihi? Kenapa harus subhanalladzi asra bi abdihi? Karena abdi itu di atasnya. Seorang yang sudah mengaku hamba, kumaha dunungan. Ari hamba mah pembantu atuh meureun. Karena hamba, abdi negara, pegawai negeri ini dipanggilnya sebagai abdi negara, berarti pesuruh negara. Apa yang diperintahkan negara ikuti. Nah, kita sebagai hamba siapa? Hamba Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah harusnya ai urang lolobana nurut apa lolobana ngabantah? Jauh kene kana hamba urang. Gitu kan ulah bakal ngomongkeun batu ngomongkeun diri sorangan kan urang teh keur mengenali diri sehingga nanti pulang dari sini datang ke masyarakat, daripada mata orang dipakai pikeun menilai orang, mulut orang ngomongkeun pikeun menilai ngomongkeun orang, mending kana loba teh ngeuseueuna memikiran diri orang. Hasibu angpusakum qabla ang tuhasabu, ulah wae ngahisab batur, hisab we diri urang. Poe ieu urang mata urang lobana ibadah apa haram jadah, sok ayeuna mah urang mulai tek-tek. Kan orang mengenal diri sendiri, karena saya ingin menjadi makhluk sosial yang paling hebat di hadapan Allah, kan gitu. Kan tadi orang teh piasani takwim, orang teh insan yang paling makhluk yang paling mulia di hadapan Allah. Kemuliaan kita teh di mana letakna? Sebagian orang mah karena manusia diberikan akal dan pikiran. Lalu kalau memang itu jawabannya, kita akan timbul lagi pertanyaan, akal jeung pikiran urang geus digunakeun can jeung kahayangna anu meparin eta akal jeung pikiran. Lamun acan mulai kemah daripada nyatukeun we hutang buku teh. Nyatukeun we hutang mah minjem kasih ieu sekian, tumleg ka dieu, kredit ka ieu, ka warung ieu. Engke mah urang nyieun catatan khusus hutang jeung Allah. Teh mulai rambut nepi ka ujung kaki, hisab ku urang unggal poe Bu. Bisa kalau perlu itu tiap hari ada catatan. Bangun tidur jam berapa? Bangun tidur jam 4. Tulis mun hudang teh jam 4 udang hees atau udang sare. Ti jam 4 naon kan dilakukan ku ibu? Nyeuseuk da can subuhnya can. Nyeuseuk atawa misalkan aya nu ibu abdi mah cenah gugahna jam 2, gugah bobo. Teras pipis 5 menit, beres pipis sare. Nah sare kuduna mah make calana atuh maka antum beres pipis langsung sare mah sare di WC pameureun kudu make calana. Beres pipis nganggo calana keluar ti WC langsung asup dewe ka kamar bobo di takuduna kitu. Lain ieu mah beres pipis bobo anya bobo di dinya gitu. Terus tek-tek nepi ka misalkan teh mah geus salat subuh keesuk ngalayanan salaki ngalayanan rumah tangga jam 8 duha jam 8 ngarumpi kasebutkeun tah engke begitu bade bobo ditingali amal salah apa amal soleh anu loba. Ya Allah geuning loba teh amal salahna nu diomongkeun tu urang teh ngarumpina mah saja nu diomongkeunna lobaan ti mimiti salaki tetangga nu A tetangga B tetangga C RT RW kades diomongkeun kabeh bahwa berarti beak rungkad eta beureun amal apa ieu. Itulah sehingga nanti besoknya kita mampu memperbaiki hubungan kita dengan tetangga. Insyaallah kita menjadi insan-insan selain Allah panggil kita dengan An-Nas, Allah panggil dengan ins, Allah panggil dengan insan, Allah panggil dengan ya ayuhan nas, Allah panggil dengan ya bani dipanggil dengan ya bani Adam, Allah panggil juga dengan basar. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi orang-orang yang taat kepada Allah sesuai dengan Quran surat ke-51 ayat 56 bahwa tugas kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana ibadah itu harus ada dua, ibadah hubungan kita dengan Allah secara langsung, hubungan ibadah secara sama manusia. Dan insya Allah setelah kita ibadah kepada Allah tercermin dua kesolehan, soleh sosial dan soleh individu insya Allah. Mungkin silakan kalau ada yang bertanya, karena saya sore ini tidak bisa
lebih dari maghrib. Saya kemungkinan maghrib sekarang di polsek Parung Kuda, sebelahnya lain di polsekna, lain di musolana. Polsek di musola dekat polsek. Karena habis maghrib ada kegiatan. Nah ini belum minana sih. Ada kegiatan 40 harian. 40 hari orang meninggal. Lamun diurang matang puluh. Sahabatnya 40 hari di sana, keluarga besar dari Saung Hijrah. Acaranya ba'da maghrib. Aya genahna oge cepet. Aya teu genahna asa diburu-buru ibadah maghrib teh. Kumaha nu ngondang we. Urang mah da moalnya. Yang penting kita bisa seuri gitu nya. Kita ngirim doa. Keunah aya nu nyebutkeun itu apa ini itu bid'ah segala macam, buat saya mah tidak jadi masalah. Yang penting kita mah berusaha berdoa kepada Allah, ngadoakeun anu pupus, mudah-mudahan ditampi iman Islam ihsan, dihampura Allah Subhanahu wa taala dosa-dosana. Setelah itu ba'da Isya pengajian langsung di sini di tafsir. Jadi saya mungkin punya waktu sampai 5:30. Bahasa matematikanya salah kalau 5:30 tehnya. Coba 5:30 berapa? Hah? Seharusnya 5:30. Kalau 5:30 lah 3. Ya ulah sekali-kali deui lamun ngobrol ke tabubar hai Bu 5:30. Berarti 3. Cuman karena eta bahasa geus galib jadi bahasa eta teu salah deui nya. Percis kos urang lamun ngomongkeun Pak RT, ngomongkeun mun aya nu maot. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parantos molih karahmatullah jenenganana cak-cak bintoke misalkan cenanya. Mangga kasadayana jamaah anu bade nyolatan diantos di musola. Eta teh lamun dinandingali dina bahasa tatanan bahasa salah. Tapi lamun ditingali karena tatanan kagaliban di masyarakat geus bener. Ya, nyolatan. Lamun ditingali dina bahasa mah salah. Nyolatan teh. Nah, berarti jelema maot di salat-salat. Nyolatan atau urang salatkeun lain nyolatan punten urang nyolatkeun bahasana anu geus dianggap bener mah di masyarakat nyolatkeun hayu kasadana nu bade nyolatkeun di masjid di atus di masjid nyolatan punten anu salah teh sok di masyarakat teh nyolatkeun tapi tatanan eta teh tatanan bahasa salah tapi dina masyarakat mah geus galib jangan ngarti sebut galib teh Pak RT ngumumkeun jelema teh maot nyolatkeun meureun teh. Nyolatkeun. Berarti nyolatkeun mah jelema nu maot di salat. Berarti salahnya durukukeun, disujudkeun, nya maot gitu, nu maot teh tangtungkeun. Pan dinyolatkeun. Nyolat arikeun berarti nunjukkeun kana benda anu dihareupeun urang anu di objekna. Toh tangtungkeun, rukukeun, sujudkeun. Lamun ningali dina bahasa sal, tapi kadang kebiasaan jadi bener teh kumaha kebiasaan. Aya we anu ngalempengkeun, Allah, kitu wae oge diomongkeun. Tah di urang teh geus aya sifat eta. Lamun nu dibenerkeun teh, wah batur oge geus ngomong. Jadi seakan-akan benar itu karena banyak. Nya bener teh. Lamun lobaan bener. Coba ina meruang kirik mulai isukan nyeun urang 2 tambah 2 teh 3. Ya, tapi sak kampung ieu kudu ngajawab 3 kabeh. Jadi bener. Sama kayak demokrasi berarti Pak. Kebenaran ditentukan oleh suara orang banyak. Suara terbanyak. Jadi demokrasi kan suara terbanyak ditentukannya. Jadi kos gitu, hari Islam tidak. Kalau bener itu bukan karena suara terbanyak tapi karena aturan. Itu kudu bener. Jadi mulai teh ayeuna mah eueuh deui ngumumkeun, hayu urang nyolatkeun. Nya kade. Tapi da geus dianggap bener, jadi masyarakat paham. Tapi kan lebih bagus masyarakat paham dan bener ngomongnya. Silakan kalau ada yang bertanya. Pokoknya nama intina ulah waka urang ngaku ibadah hebat ka Allah lamun jeung sesama jelema urang masih kane jore. Ibunya. Zaman milenial nanya. Itu
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyakan temanya sosialisasi ya. Sosial, beda sama sosialisasi. Sosial ya. Manusia sebagai makhluk sosial. Gimana kalau misalkan ada tetangga kita yang non muslim, lalu kita mengucapkan seperti contohnya selamat hari Natal atau apalah yang sejenisnya. Terus adakah kisah dari Rasul atau sahabatnya dulu yang seperti itu? Terima kasih. Ya, kembali kasih. Balikan ke kasihna. Sampai. Ya, kita sebagai makhluk sosial atau sebagai makhluk bermasyarakat, berbangsa, bernegara, maka kita punya kata-kata bahasa toleransi. Tapi pahami oleh antum, toleransi itu ternyata ada, setidaknya harus ada 3 toleransi. Pertama, toleransi antar umat seagama. Yang kedua, toleransi antar umat beragama. Yang ketiga, toleransi antar umat beragama dengan pemerintahan. Nah, yang ditanyakan oleh antum barusan adalah toleransi antar umat beragama. Posisi kita dengan dia, dengan yang lain agama, itu kita lihat dari yang namanya ukhuwah. Ukhuwah itu setidaknya ada 3. Ukhuwah ada disebut ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah, ada ukhuwah insaniyah. Ada ukhuwah sesama Islam. Ada ukhuwah sesama satu negara. Ada ukhuwah sesama satu ciptaan Tuhan. Kalau dengan orang yang beda agama tetapi bertetangga, maka maksudnya di ukhuwah watoniyah. Bukan di ukhuwah Islamiyah, tapi ukhuwah watoniyah. Dia adalah keluarga kita satu negara. Dan juga ukhuwah insaniyah, satu keluarga di ciptaan Tuhan kita. Nah, tadi balik, apakah kita boleh mengucapkan selamat? Nah, ini kontroversi banget yang punya. Kontroversi. Tapi saya harus menjawab. Apakah boleh kita kepada orang non muslim yang hari ini sedang merayakan perayaannya mengucapkan selamat hari Natal? Maka kalau saya menjawab, kita toleransi dengan mereka di dalam muamalah, toleransi kita di dalam ibadah, tapi tidak toleransi dalam akidah. Lalu ketika kita mengucapkan selamat hari Natal, arek dikitu rek dikiekeun oge, bahasana dipulat dibalik oge. Tetap Natal itu menggambarkan satu akidah. Natal itu akidah. Akidah siapa? Akidah mereka dong. Yang mereka meyakini ada Tuhan yang lahir. Tapi kalau begini ucapannya, selamat Maulid Nabi Isa alaihissalam, saya setuju. Karena lain Tuhan. Tapi kalau Natalnya larinya kepada mengucapkan bahwa di situ ada Tuhan yang lahir. Ada Tuhan yang lahir. Sok orang logiskan. Orang logikakan. Kenapa saya tidak mengucapkan kepada teman-teman saya selamat Natal? Kalau Natal itu bahasa kitanya diartikan kelahiran Tuhan. Misal, kelahiran Tuhan. Lalu kita ini orang yang bukan orang, kita ini orang Muslim. Mengucapkanlah kepada tetangga yang non Muslim tadi. Selamat Natal ya.
Selamat Natal ya. Padahal Natal misalkan artinya kelahiran Tuhan misalkan. Berarti kita udah mengatakan ini. Selamat ya atas kelahiran Tuhanmu. Berarti di situ kita sudah ada pengakuan diri bahwa ada Tuhan yang lahir. Sementara di dalam Islam qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuhan tidak dilahirkan dan tidak melahirkan. Tapi kalau kita mengatakan selamat Natal, ya. Natal di sana artinya adalah kelahiran Yesus Kristus Tuhan, afwan, maka saya tidak sepakat. Tapi kalau begini, sekarang ada lagi yang lagi di ini kan, misalkan kayak beberapa ulama yang ini mengatakan bahwa bisa saja mungkin saja Natal di situ artinya adalah kelahiran Isa bin Maryam, bukan Isa bin Allah. Boleh saja Natalnya di situ adalah Isa bin Maryam. Kalau dinisbatkan karena kelahiran Nabi Isa bin Maryam, selamat ya atas kelahirannya Nabi Isa bin Maryam. Why not? Tapi apakah benar tanggal 25? Ulah ngarang deui oge. Karena di Mesir tanggal 7 loh. Tanggal 7 Januari. Di Mesir tanggal 7 Januari, tanggal 6 sampai tanggal 7 Januari ini Natalnya. Nah, tanggal 25 Desember di urang. Kateng arti urang gitu kan. Kalian. Saya malam tadi saya ngobrol sama sahabat saya yang Nasrani. Bro, antum ke gereja? Enggak, Pak Ustaz. Kenapa ke gereja? Mending tidur aja, ngapain? Bukan kalau. Saya Protestan, Pak. Kan bedaan gitu nih. Bayangkan. Dia saja yang sama-sama satu mazhab tengiluan dari orang para saya gara-gara itu nah kita repengnya ya iya kan main lagi temiluan dari orang nu Islam ribu para saya pokoknya nama kudu ngucapin holakum dinukum wal jadin brother agama mainna keur mainna agama urang keur urang bener teh antum resep minum kopi apa resep minum teh apa antum seneng ngaleut kopi, cai kopi atau cai teh manis? Teh manis. Oke, teh manis. Erik resep naon teh? Kopi apa teh manis? Kopi. Oke, hegdu bareng kitu. Antum kopi itu teh manis. Dicokot ku antum, hijikeun, ieu dihijikeun, ngeunah teh. Kopi dihijikeun ka teh manis dihijikeun kana kopi, ngeunah teh. Ada gitu. Bade gitu urang teh. Tapi ketika hubungannya dengan sesama manusia di lokasi urang, hablum muamalahnya jalani. Aya boga hadiah urang bere, mainnya mere hadiah ke urang cokot. Dan ketika ucapan prinsip urang hirup urang, prinsip kita tauhid kita, no. Udah aja kalaupun mau ngucapkeun mah kieu we, selamat ya Bu. Geus Natalna tuh di bawah. Selamat ya Bu. Selamat naon we. Ya, daripada orang tadi tetap hidup orang berdampingan dengan mereka. Selamat merayakan. Atau selamat merayakan mereka. Merayakan naon we, namanya gitu. Ulah disebutkeun tah. Karena kalau saya mengartikan Natal kelahiran Tuhan. Mungkin batasnya di situ ya, Pak. Batasnya lakum dinukum wal yadin. Agamamu bagimu, agamaku bagiku. Antum sekarang merayakan, silahkan. Tapi antum pun ketika saya merayakan, berikan keluasan aku untuk merayakannya. Tapi tanpa engkau mencampuri urusan agamaku. Tapi kalau dalam muamalah, orang ngajakan, botram Bu, ayo Bu, botram. Barang Bu. Ulah saya tambah lain. Terus akidah jeung urang. Tong diajakan. Ulah Bu. Metis babarengan. Asli. Masya Allah doakin ya. Mudah-mudahan ini udah 2 kali ini orang ini seorang keturunan Cina udah 2 kali ikut pengajian saya sampai malam tadi itu ikut tahlilan asli ikut zikir. Mudah-mudahan 1, 2, 3, 4 kali ke sana dia sudah bisa bersahadat insya Allah ya. Tanpa saya ngomong ngobrol kos kieu ngadengeun kumanehna tuh saya ngobrol bahwa Islam itu tidak ada paksaan brother gitu. Terus ada yang nanya kepada kita udah kudu loba, kudu main TikToknya, main TikTok dengan TikTok ngukul dina eta, gitu PJ non TikTok ngobrolan. Anu nanya,
Ustadz, bagaimana kalau seorang non muslim masuk Islam itu agak dosanya gimana? Oh, dosanya dihapus oleh Allah. Udah jadi Allah. Bahwa siapapun orang yang masuk Islam itu fitrah lagi, suci lagi. Yang lain yang kesananya udah diampuni oleh Allah dengan apa pengampunannya? Dengan dia kembali kepada hidayahnya. Maka yang kesininya diampuni oleh Allah. Oh, berarti kalau begitu bagikan bayi. Oh iya. Kalau usianya udah 50 tahun, dia masuk Islam. Oh, dia sungguh sangat beruntung. Gimana kalau 51 hari 50 tahun, pas 50 tahun maut, pas 50 tahun plus sapoe 50 tahun masuk Islam. 50 tahun plus sapoe maut. Wah, surga langsung. Karena dia tidak punya dosa. Kadang gitu atau makin kita pakai strategi, Bro. Menanaun gitu ya. Tanpa harus menjustifikasi berapa kudu. Kadangnya Pak Ustaz ya. Akhirnya miluan tahlilan. Hayang kayak kenapa sih harus la ilaha illallah genah langsung kita makan. Tung insyaallah dia bersadat insyaallah. Ini keturunan Cina insyaallah. Gitu ya, Bro. Ya menjang babaturan gaul we. Tenang naon. Boga babaturan non ulah pilkada. Kan Rasul pun melarang kita membenci, melarang apalagi tadi menyakiti walaupun berbeda tapi tauhid tetap harus ada di kita. Di tetangga ucapan aja. Hai yang tin ucapan selamat lah. Selamat ya, Bu. Selamat merayakan ya, Bu. Merayakan nekankeun urang merayakan eta, selamat merayakan naon urang ngarayakeun salakina kawin deui sugana kumaha we gitu. Ya. Atau yang paling aman selamat aja. Selamat. Kayak saya teman dengan pendeta Jeffrey Tambayong. Saya mengingatkan saya coba. Oh iya, selamat. Udah. Selamat ya. Nggak sakit tuh, Kenapa? Karena kita jangan terjebak dengan hal seperti itu. Apalagi ada bahasa sekarang ketika Rasulullah Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekarang ada lagi Maulid Yesus Kristus bahasanya. Ya, bayangin, Bro. Nah, kalau saya kan cuma heureuy. Ketika orang lain begini, saya juga begini. Jadi kalau saya pada lalu ada yang bertanya, Ustadz gini gitu. Oh, emang naon urang? Apa eta mah doana orang? Apa urang mah lain ngadoa bieu ge? Keureuy naon? Dipikir-pikir ieu ngeunah. Kitu wungkul, beres urang mah. Oh, daripada orang paraseanya. Dah, oke, tetap bertetangga dengan siapapun itu, insya Allah. Hubungan kita harus baik dengan mereka. Tapi ketika harus bicara akidah, tahan. Akidah kita beda dengan mereka. Ada yang bertanya lagi, Bu? Pak, ada pertanyaan dari teman netizen. Mudah-mudahan jangan netizen. Tema kita hari ini kan filsafat sosial. Ini pertanyaannya, apa itu pengertian filsafat? Bolehkah kita belajar filsafat? Itu pertanyaannya. Pil teh gajah, sapatnya buntung. Jadi filsafatnya gajah buntung sebenarnya nama itu teh. Kalau bahasa Arabnya kan gitu ya. Jadi filsafat gini. Filsafat itu hubungan yang selalu berhubungan dengan interaksi otak. Sebuah ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengatakan bahwa kita boleh enggak mempelajari filsafat. Selama itu ilmu dari Allah, pelajari. Kan Rasulullah mengatakan, "Utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi." Ilmunya jama. Filsafat bagian daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita pelajari. Perlu kita ketahui. Walaupun pada masa lalu banyak yang mengatakan bahwa filsafat adalah bagian ilmu yang harus diperangi pada masa awal-awal. Sehingga salah satu tokoh di Islam saja misalkan kayak Imam Ghazali ya, itu bagian daripada yang dikatakan oleh orang-orang yang sentimental itu adalah salah satu tokoh filsafat di dunia Islam. Dan pada masanya itu pernah diperangi. Tidak boleh dipakai. Teori-teorinya tidak boleh dipakai. Masuklah misalkan sekuleris, masuklah misalkan liberalis, masuklah tokoh-tokoh yang memang dunia yang lebih mengedepankan otaknya dibandingkan imannya. Kalau kita kan ada akal, ada pikiran, ada iman. Kalau filsafat secara murni orang-orang sekuler itu lebih mengandalkan akal dan pikirannya. Sehingga iman tidak perlu bicara di situ. Muncullah misalkan Aristoteles, Plato, atau yang lain-lainnya. Bahkan salah satu teori, walaupun ini dipakai oleh ilmu biologi, misalnya kayak teori Darwin.
yang mengatakan bahwa manusia itu adalah keturunan nenek moyang dari monyet. Itu pun bagian daripada filsafat. Kenapa? Karena mereka mengandalkan otak akal pikirannya dan meneliti secara keilmuan ilmiahnya. Tetapi kalau orang-orang kayak kita dibantahlah dengan keimanan. Jadi kalau pertanyaannya apakah boleh kita belajar filsafat? Boleh, tapi belajar lagi dengan keimanannya. Sehingga filsafat yang mengandalkan hanya secara akal pikiran, keotakan, keilmiahan akan bisa kita filter dengan sesuatu yang berhubungan dengan iman. Contoh, kalau secara otak dan pikiran, tidak mungkin otak kita akan mampu menembus dan meyakinkan bahwa ada manusia yang bisa mampu tembus ke 7 lapis langit. Sampai kapanpun tidak akan mampu otak kita mengatakan iya. Ada enggak orang yang mampu menembus 7 lapis langit tanpa ada alat? Menurut otak, mustahil. Betul enggak? Mau mungkin bu, nepi ka bulan gehese atuh. Bulan itu ada di langit keempat apa keberapa? Menurut ada ketiga, aya menyebutkan kaopat utawa parasea. Hiji urang can pernah ka ditu. Nya ayeuna mah heukeun we. Katilu kaopat ge da angka Allah eta teh. Geus. Sampai ke bulan saja, sampai hari ini masih banyak orang yang mengatakan bahwa tidak percaya. Piraku jelema anu bisa ke bulan, pa dijagaan ku malaikat. Heuh daripada parasea ceuk anak tongring bulan. Urang oge dijagaan ku malaikat kan bisa ke pasar. Oh. Logika nih. Urang dijagaan bro ku malaikat. Ada Rokib, ada Atid, belum lagi malaikat-malaikat yang lain. Tapi gini bisa orang ke pasar. Bisa orang ke itu ka dieu. Pada bulan eta ka karak langit ka 4. Ditembus. Jarang orang yang bisa ke sana. Ini ada orang yang bisa tembus 7 lapis langit bahkan lebih. Otak bisa mengatakan iya, no. Lamun otak mau bisa nyebutkan percaya bu. Mun otak, mustahil. Ayo jelema anu bisa tembus 7 lapis langit, mustahil. Nah, atuh orang yakin bahwa ternyata ada. Lain otak krik. Yang mengatakan yakin bahwa ada manusia yang mampu 7 lapis langit itu bukan otak, bukan akal, bukan pikiran, tapi iman. Dasarnya dari mana? Dasar dari Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu Isra-nya. Ada manusia anu bisa lempang ti peuting ti Masjidil Haram anu aya di Mekah ka Masjidil Aqsa anu aya di Palestina dalam waktu sepertiga malam. Mustahil deui otak teh. Kenapa? Kalaupun pakai kendaraan, kalau jalan kaki atau pakai onta 4 bulan. Tuh, iya 3/4 malam nyampe Palestina. Otak mengatakan tapi iman mengatakan iya. Maka kawan-kawan yang mau belajar filsafat, belajarlah kau. Ilmu itu belajar. Ilmu apapun belajar. Tapi dasari semua karena iman. Kalau ada sesuatu yang bertentangan dengan otak dan pikiran, maka yakinkan dengan iman. Bahwa ini mustahil menurut otak, tapi tidak mustahil menurut iman. Mustahil aya jelema anu bisa ka langit, 7 lapis langit bisa ditembus, tapi kata iman tidak mustahil kalau sang pencipta yang memberangkatkannya. Maka filsafat apapun itu, mau filsafat filsafat luar daripada keislaman ataupun filsafat di keislaman, pelajari. Semua ilmu itu kalau memang bisa pelajari. Tapi ku sabab ilmu teh ilah qalila saeutik sewang, maka apa yang paling kita butuhkan di situ kita cari. Ulang ngarawu kusiku. Ilmu ieu dicokot, ilmu kitu dicokot. Akhirna naon? Itu tenepi ya tenepi. Kaluhur teu sirungan, kahanap teu akaran, akhirna ngagantung kos naon? Kos jurig. Ya? Kalau Anda mau ahli filsafat, jadilah ahli filsafat, tapi filsafat yang dibarengi dengan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mampu menjawab kecemasan, keraguan-raguan orang-orang yang hari ini dihancurkan otaknya dengan ilmu filsafat untuk menghancurkan kita. Kita jawab dengan filsafat yang ada di dalam keislaman. Karena Al-Quran saja berapa ratus puluh ayat yang berhubungan dengan filsafat. Salah satunya kan subhanalladzi asra bi 'abdihi kalau itu dikali filsafat keislaman. Di mana letaknya? Allah bisa memberangkatkan seorang hamba dari Masjidil Haram ke Masjidil
dengan 3/4 malam. Ini filsafat yang mampu menjawab. Selain daripada filsafat ketauhidan kita. Jadi silakan. Tong sieun. Ya. Ada sekarang berkembang di kampus bahwa berkembang ada paham-paham misalkan Plato, paham-paham Aristoteles yang menghantam otak kiri, otak kanan kita sehingga kita tidak percaya lagi dengan Tuhan. Jangan, kita jawab nanti. Dengan apa? Dengan teori-teori keislaman. Jalaluddin Al-Ayyubi ataupun siapa itu yang banyak dikenal oleh kita juga, banyak ahli-ahli ilmuwan Islami yang memang asal dasarnya dari keislaman yang mampu menjawab itu semua. Oke ya. Jadi sok ilmu pelet, ilmu naon sok. Kan balik deui karena tauhid. Ieu menang teu? Oh, teu menang saring, teu menang. Oh, ieu mah menang. Oke, siapa lagi? Ibu-ibu lah, tong lalaki buku. Ibu-ibu lah. Bu, nanya Bu. Nanya naon Bu mumpung aya di dieu si acarana Bu. Aya waktos kene kirang langkung 7 menit Bu. Bisa anu nelponnya. Cara menghindari gibah. Man. Telepon Kang Yahya, saurkeun abina keur eta di luar nelponna luar. Kedap. Saya mah di. Sok naon Bu? Kumaha Mak? Hah. Yang jauh tina gibah da hese. Da geus diomongkeun we di kamari oge. Nah, saya nama kieu setidaknya orang lamun gibah kita pahami bahwa gibah itu dos. Dan setelah gibah urang istighfar lah. Lamun bisa mah da hese carana. Amun urang gibah teh Bu, amun urang dosa ka Allah cukup ku istighfar. Tapi lamun dosa urang jeung sesama jelema kudu ngaku ka jelemana. Hapunten ece, teu mimin hampuranya tadi teh ngibahkeun hiji, ece ngomongkeun ece. Asa teh kuduna kitu. Urang osok kitu. Tara setahun sekali ge tara. Asalaman nya lebaran hampura. Hampuranya ece loba dosa. Nuhun ku abdi di hampura. Alhamdulillah urang teh ngomong kitu nya Bu nya. Hampurnya ece abdi teh seueur dosa ka ece teh. Sok ngomongkeun eceuna teh kudu mah kitu. Urang teh sok seueur nyarekan anu. Hampurnya ke abdi cenah sagala dosana ti lahir sareng batin, ti luhur saujung rambut jeung ketombena ti handap sausap dapal jeung loromeheunana abdi nyuhun hapunten. Nuhun abdi ku abdi hampur tah kitu ge tenang. Ulah nungguan setahun. Bisi naon bisi pahe isukan. Atuh kewe minta hampura teh setahun beres lebaran. Kumaha lamun teh nepi ka lebaran? Hayang kumaha supaya tidak bisa gibah? Gampang Bu sebenarnya mah lamun teu bisa mah. Ulah bertetangga. Tara ayeuna tangga mah ngan tetangga ka imah. Aing ngahajana tangga mah tara aya teh Pak Ustad ngan tetangga ka ari mah jadi we henteu da terang ngomongkeun batur ngan eta mah sok kapohoan. Pan eta teh. Pan tadi teh ningan Allah teh nya menyatakan dalam Al-Baqarah tadi. Dalam Al-Baqarah 208 ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwati syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Eta teh dibere ku Allah teh bahwa urang teh ternyata musuh yang paling nyata teh musuh yang paling utama teh setan, bahkan urang teh innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah musuh yang nyata. Jadi luar biasa. Setan itu kan sifatnya bunyi. Setan itu sifat daripada iblis, makhluk namanya iblis, sifatnya setan. Setan mah bisa sifatnya di iblis, bisa datang kana jin, bisa datang ka jelema. Sebut setan bungkeleukan. Ya. Di dieu mah loba anu ngaganggu kana salat setan bungkeleukan eta mah ngaran setan bungkeleukan teh aya jasadna nya urang jasadna. Jadi setan teh sifat maka tapi kebanyakan di dalam Al-Qur'an pasti bahasa syaitan itu disampaikan. Jadi urang diingatkan bahwa yang masih musuh yang paling utama itu adalah setan. Setan dalam hal ini adalah setan yang di bawah sifat oleh iblis sang penggoda manusia. Urang teh digoda ku iblis teh, tapi godaannya sangat halus, ngarasa teu dosa, ngarasa teu
salah. Pokoknya nama ngerasa paling bener we diri teh gitunya. Da eta ku halus-halusna si iblis. Maka abdi secara pribadi salut dan ingin belajar ke iblis. Aing lamun tutaskeun aing viral ya. Bahaya. Asli Pak RT abdi mah salut ka iblis. Asli. Nah, iblis mah makhluk konsisten atuh. Konsisten iblis mah. Mulai ku Allah teh dikutuk ku Allah gitu dimurkai ku Allah. Sampai hari ini iblis konsisten teu pernah aya nu tobat. Coba. Manehna mah bangkawarah di hadapan Allah, ngebangkang ka Allah nepi ka ayeuna, nepi ka kiamat engke tetap konsisten menjadi makhluk pembangkang di hadapan Allah dan tetap menjadi makhluk yang akan selalu menggoda manusia karena janji dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Nepi ka ayeuna can aya nu tobat, pernah teu ngadenge aya nu tobat iblis. Sugan iblis sebenarnya tobat. Si iblis tobat ka Allah enggak ada. Artinya apa? Saya ingin belajar sama iblis. Bukan belajar karena jorena, belajar konsisten. Konsisten iblis mah untuk memegang janjinya kepada orang bisa konsisten bahwa orang oge ngaku hamba ke Allah, konsisten orang oge belajar untuk menjadi hamba Allah. Ternyata teu bisa, makana aya Pak RT disebut orang teh basar. Ai basar teh naon? Dua sifat antara sifat iblis dan sifat malah aya dina diri manusia. Keur bener leuwih ti malaikat. Lamun keur salah leuwih ti iblis urang teh. Eta disebut basar. Da tadi teh 5 sebutan jelema na Al-Qur'an basar ya Bani Adam, ins, nya anas, insan jeung annas. Ieu teh beda-beda. Lamun diri urang yajid, ibadah urang lekat tahun wajib sunnah ge dilakonan terus. Duha teh berarti tinggalkeun tahajud terus-terusan. Yajid hebat leuwih ti malaikat urang. Tapi dina yankusna nyungsebna turuna iman urang leuwih tibatan setan, leuwih tibatan iblis, bahkan leuwih rendah tibatan hewan. Ya, leuwih tibatan rendah tibatan hewan, Bro. Ayeuna tempo doma lamun nempo sampe paling nu dihakanan teh naon? Daunna. Tapi jelema anu kasipatan leuwih tibatan domba tina naon? Tina daunna, nepi ka beutina dihakan ku jelema mah. Betul dah. Tengah lampu eta pelakan batur lebih ngeuna urang teh melak teh sikat. Masya Allah, tadi situ sifat dia mah basar garana. Masya Allah. Oke, nyumunnya jadi lamun teh geus we ingetkeun abdi mah ya Allah nabung pahala ka anjeun ge, nabung pahala ka anjeun belum tentu abdi jadi ahli surga. Komo lamun teh mah tabungan abdi cokotan wae unggal poe. Salah sahiji anu sok nyokotan pahala urang teh nyaeta gibah teh nyokot pahala urang dibikeun ka batur, dosa batur dicokot ku urang. Da kitu. Yalah. Bojang-bojang. Urang nabung poe ieu pahala 100.000 nabung pahala teh. Da gibah. Nu digibahkeun tadi RT, pamajikanana, tetangga 20. Ayo. Ya Allah, dihitung-hitung teh. Hor. Nu digibahkeun ku urang teh 1 juta, ai nabung 100.000, ai gibah 1 juta atuh min 800.000 Ibu. 100.000 dibikeun ka batur, nu 800-na jadi urang aduh. Geus aya nama menikahnya. Diam adalah emas. Eta mah geus salaki, bisi pamajikan, ngadat hayang pamalikeun emas, gara-gara nempo tetangga batur, tetangga ngarakeun emas geus daripada urang riweuh. Para saya jeung pamajikan meuli emas henteu rumah tangga rungkad mending kena repeh salaki. Repeh diomongan ieu pamajikan repeh pokokna. Engke ngomong tungtungna emak ngeusan ngomong teh. Geus. Aing ngabek-bek ka tadi aing mana cicing wae. Tah kieu. Aing cicing teh tadi aing teu ngomong, sabenerna mah aing teh keur ngumpul-ngumpulkeun emas keur sia. Nah, cek Ustad, diam itu adalah tah aing tadi teh keur ngumpulkeun emas daripada para saya. Oke nya punya, mudah-mudahan lah jauh tina gibah. Insyaallah. Teu bisa Bu, teu bisa sakali tapi bisa diusahakeun. Usahakeun nepi ka urang bener-bener bisa ngaleungitkeun gibah. Sanajan dina gibahna ge mudah-mudahan urang teu poho dina urang maca
istighfar, minta hampura ke Allah Subhanahu wa taala, minta hampura ka jelema nu digibahkeun. Kalau memang enggak ada pertanyaan karena ini waktu sudah sore, saya harus berangkat lagi ke waktu yang ke tempat yang lain. Terakhir saya mengucapkan terima kasih kepada Ruang Setara yang sudah memberikan ruang kepada kita untuk sharing. Kalau saya sih berharap nanti gak usah lama kajian itu, paling setengah jam. Yang paling harus lama adalah tanya jawab. Ya. Dan tanya jawabnya tidak usah sesuai dengan tema, bisa diumumkan. Karena selain orang lain pertanyaan. Kalau saya berharap seperti itu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih ke Ruang Setara yang sudah menjadi bagian donasi di wakaf Iqra Saung Hijrah. Alhamdulillah sudah kita amanahnya sudah kita sebar, sudah kita bagikan. Dan hari ini alhamdulillah sudah mulai lagi pada yang ikutan. Jadi planning kita minimal 1 minggu itu 200 Iqra bisa keluar Pak RT. Jadi abdi gaduh program wakaf Iqra 10.000 Iqra kepada para anak-anak yang ngaji. Bilih di dieu Pak RT gaduh pengajian aya pengajian barudak atau murang kali. Nu perjogi Iqra tiasa nyarios ka Erik. Mungkin Erik pinten ka Saung Hijrah ka abdi. Walaupun tidak banyak, paling kita support dulu 20 Iqra, tapi mungkin pami aya di donasi, non donasi disupport deui. Siapa yang mau berdonasi silakan, siapapun bisa. Dengan nominal donasi 15.000 per Iqra. Iqra agak besaran ya. Silakan kita beramal menurut kita kecil. Tapi saya sudah menghitung secara matematik. 1 Iqra itu bisa menghantarkan anak bisa baca Al-Quran 6.666 ayat. Kalau 6.666 ayat dibaca oleh anak, 1 huruf, bukan ayat, 1 huruf. Man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Bayangkan 6.666 ayat baraha juta huruf kalikan 10. Maka itulah keuntungan kita. Kalau Kiai Haji Yusuf Mansur itu dengan sedekah tapi investasi dengan individu dia. Kalau saya mengajak investasilah engkau dengan Allah. Karena kita wakaf Iqra 1 Iqra saja. Kemarin alhamdulillah saya belanjakan kemarin itu sekitar 40 ya, hah? Yang di ini 40, karena di itu masih ada sisa, itu dibelanjakan ibu 40, karena 530 kemarin, 530 itu kalau 40 kalau 15 kan 600.000 ya, tapi ini kan jadi 40 ibu itu tos kasalurkeun, alhamdulillah. Bayangkeun secara tidak langsung Ruang Setara punya santri 40 orang. Abdi lamun ibu ngiringan cek ibu teh ngiringan atuh urang ge hayang boga santri nu ngadoakeun. Sok mangga sabaraha minimal hiji 15.000. Gitu. Cek ibu teh arek mah urang mah bulan arek ngisikeun uang jajan. Keur naon? Keur investasi jeung Allah, investasi jeung Asgun ieu investasinya jeung Allah gitu. Ulan yang ke guningan ieu mah ditagih deui we meta keuntunganna ka Asgun lain da ieu mah lain investasi jeung Asgun, investasinya jeung Allah gitu. Bahwa urang nabung kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kebaikan-kebaikan di situ insyaallah. Jadi 15.000 target insyaallah per minggu abdi yang 200 Pak RT, minimal 200 kita sebar. Parung kuda upami tos rek sasadayana parung kuda baru ke Kabupaten Sukabumi pokoknya 10.000 abdi niatan. Ayeuna nembe 700. Baru 700 Iqra yang sudah terdistribusikan. Berarti secara tidak langsung Saung Hijrah, Ruang Setara ataupun yang lain sudah ikut donasi, kita sudah punya 700 santri. 700 santri itu kalau nggak salah 15 sampai 20 Ustadz. Berarti Saung Hijrah, Ruang Setara dan yang lainnya sudah punya 20 Ustadz yang insya Allah suatu saat bisa urang digerok bikin maca Fatihah ke urang. Jadi susah-susah teuing ketika abdi nyuwunkeun Fatihah buat Ruang Setara misalkan. Tinggal ngagerowan anu 20 urang
menta Fatihah keur barudakna 700 orang maca Fatihah. Lamun 10.000 urang, 10.000 ikro geus kasebarkeun. Dan insya Allah setiap malam Kamis ku abdi selalu di tawasulkan yang apa? Yang donasi itu rek hiji, rek dua, tetap disebutan si anu catatannya kita terbuka. Kalau nanti Eri ke Saung pasti nanti kelihatan di whiteboard. Jadi siapa yang donasi dan tanggal berapa dikeluarkan itu sudah ada di Saung di situ. Kenapa kita mau seperti itu? Biar transparansi, karena ini adalah titipan. Kalaupun ada lebihnya tadi kan kita udah ikrar, kelebihannya kita jadikan untuk operasional ataupun yang lainnya untuk kebaikan. Jadi memang kak ibu-ibu, kak PRT, kak sadaya jamaah, anak-anak kalau memang yang mau ikut menjadi donatur atau ikut donasi dalam program wakaf 10.000 ikro mangga. Tidak menentukan nominal, tapi yang minimalnya tadi nama 15.000 per satu. Seperti itu. Terima kasih, sekian dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi ucapan terima kasih buat Ruang Setara. Hidup terus, bangkit terus, dan teruslah melangkah walaupun tertatih-tatih. Karena tidak mungkin bisa kita lari kalau tidak jatuh dulu. Ulang depika sakit saeutik fluktuasi biasa. Karena di pengajian mah nu diomongkeunana kealusan. Jadi jelema teresepkan kealusan. Tapi kalau berhenti maka akan mati. Oke, Bro. Kalau berhenti Anda maka akan mati. Hidup itu bukan untuk mati, tapi hidup untuk yang maha hidup. Maka insya Allah nanti kalau memang mau, saya ingin mengajarkan Anda untuk hikam. Kalau udah dengan hikam, sudah tertata. Ibu-ibu munggibah kurang ngaji hikam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.